Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 1085. Setelah naik ke kapal, Ning Hanling dan Hu Qingqing tidak langsung kembali ke kamar masing-masing, melainkan ikut masuk ke kamar Luo Xiu. Di sana, Luo Xiu meletakkan selembar batu giok berisi informasi di depan mereka, lalu ketiganya menggunakan kesadaran spiritual untuk menelusuri isinya. Berdasarkan catatan dalam batu giok itu, sebenarnya reruntuhan pertempuran kuno tidak berada di alam surga, melainkan terletak di tengah kehampaan tak berujung di luar angkasa. Sejak alam semesta dan makhluk-makhluk hidup tercipta dari evolusi bintang-bintang, telah melalui berbagai zaman kuno yang panjang. Hingga saat ini, dunia mengenal 3 zaman besar, zaman Taichu, zaman reinkarnasi, dan zaman agung saat ini. Pada zaman Taichu, 12 Changtian menguasai semesta bintang-bintang, lalu disusul 8 generasi penguasa reinkarnasi di zaman reinkarnasi. Kini di zaman agung, tak ada satupun yang lagi bisa mengendalikan hukum alam semesta secara utuh. 8 penguasa terkuat kini masing-masing menguasai satu dunia. Setiap zaman selalu disertai bencana besar yang mengguncang seluruh alam semesta, dan 8 dunia agung menjadi medan tempur utama. Namun menurut catatan kuno di alam surga, reruntuhan perang kuno bahkan sudah ada sebelum zaman Taichu, yakni di masa yang dikenal sebagai zaman Dayan. Reruntuhan perang kuno dulunya adalah medan perang besar pada zaman Dayan, dan pertempuran dahsyat di masa itu menghancurkan sebagian alam surga, menjatuhkannya ke kehampaan dan membentuk reruntuhan perang kuno. Kabarnya, di awal zaman Taichu, pemilik Qingtian yang pertama kali menjadi penguasa hukum alam, menemukan kembali reruntuhan perang kuno berkat kekuatan luar biasanya, dan membuka jalan bagi para kultivator generasi selanjutnya untuk masuk ke medan reruntuhan perang kuno itu demi berlatih dan mencari harta karun. Karena tempat itu menyimpan banyak rahasia luar biasa dari masa lampau, bahkan seorang kaisar dewa tingkat 9 pun bisa saja tewas di dalamnya jika ceroboh. Namun begitu, reruntuhan perang kuno juga telah melahirkan banyak tokoh kuat. Terutama setelah zaman reinkarnasi berakhir dan dunia mengalami kemunduran dalam kelahiran tokoh kuat, banyak kultivator dari alam surga justru memperoleh peluang besar di reruntuhan perang kuno, bahkan menjadi penguasa suatu wilayah. Saat ini, kekuatan paling kuat di alam surga masih dipegang oleh klan langit, yang memiliki 12 cabang, mewakili 12 istana langit dan warisan dari 12 penguasa hukum langit. Tapi seiring berlalunya waktu dan hilangnya banyak harta pusaka surgawi, hanya 3 dari 12 istana yang masih bertahan dalam kejayaan, yaitu Istana Qingtian, Istana Hukum Langit, dan Istana Langit Tertinggi. Ketiga istana ini masing-masing dijaga oleh satu tokoh terkuat, berbeda dengan 7 dunia agung lain yang masing-masing hanya memiliki satu penguasa kuat secara terbuka. Di era tanpa penguasa hukum seperti sekarang ini, para tokoh terkuat itulah yang dianggap sebagai puncak tertinggi dalam dunia seni bela diri. Kapal yang ditumpangi Luo Xiu dan 2 rekannya sebenarnya hanya menuju ke arah pintu masuk reruntuhan perang kuno. Untuk bisa benar-benar masuk ke dalamnya, mereka harus menggunakan formasi teleportasi yang dijaga oleh Istana Qingtian. Konon, formasi itu ditinggalkan langsung oleh penguasa Qingtian pertama, dan kini dianggap sebagai properti Istana Qingtian. Tempat di mana formasi itu berada kini telah berkembang menjadi sebuah kota besar yang sangat ramai. Di kota seperti ini, bahkan Luo Xiu pun tak berani sembarangan menyapu area dengan kesadaran spiritual, sebab orang-orang yang datang ke reruntuhan perang kuno bisa saja adalah kaisar dewa tingkat 9, atau bahkan penguasa tingkat tertinggi menyenggol. Mereka bisa jadi bencana besar. Ayo kita langsung masuk ke reruntuhan perang kuno, kata Hu Qingqing tak sabar begitu mereka memasuki kota. Luo Xiu tahu bahwa dia sangat khawatir akan keselamatan Lu Mengyao, dan kenyataannya, dia sendiri juga merasakan hal yang sama. Tapi reruntuhan perang kuno sangat berbahaya, dan luasnya bagaikan tak berujung mencari seseorang di dalamnya sama saja seperti mencari jarum di samudera. Lebih baik kita cari tempat untuk bertanya-tanya dulu, saran Luo Xiu. Mendengar itu, Hu Qingqing langsung sadar dan teringat pada tempat minum teh kecil yang dulu ditemukan Luo Xiu di kota pasir mengalir. Aku terlalu terburu-buru, ujarnya dengan nada malu. Memang, kalau bisa menemukan tempat yang menjual informasi tentang keberadaan Lu Mengyao, itu jelas akan menjadi jalan tercepat untuk menemukannya. Namun meski sudah berkeliling cukup lama di kota ini, Luo Xiu tetap belum menemukan satupun tempat seperti itu. Saat itulah dia melihat bangunan terbesar dan tertinggi di kota, sebuah istana megah yang berdiri tepat di tengah-tengah kota, dikerumuni orang-orang yang keluar masuk tanpa henti. Jelas bahwa batu giok yang dibelinya di atas kapal hanyalah pengantar singkat tentang sejarah dan asal-usul reruntuhan perang kuno, tanpa menyebutkan detail penting seperti ini. Kita juga masuk lihat-lihat, ujar Luo Xiu sambil membawa kedua gadis itu ke dalam istana megah tersebut.
Begitu masuk, mereka langsung disambut oleh pemandangan aula luas yang dipenuhi oleh kerumunan orang, dan banyak layar formasi besar yang menampilkan berbagai jenis layanan yang tersedia. Ada tempat transaksi ramuan ilahi, pertukaran ilmu sihir, teknik bertarung, seni rahasia, pil, senjata suci, hingga tempat publikasi misi semuanya tertata dengan rapi. Setelah berkeliling di aula itu, Luo Xiu mulai menyadari bahwa tempat ini mirip dengan gabungan antara persekutuan pemburu, alkemis, dan pandai besi yang pernah ada di dunia Samudera Bintang. Bedanya, istana ini menyediakan layanan dari ketiga persekutuan tersebut secara lengkap dan jauh lebih canggih. Di sini, selama kau punya kekayaan yang cukup, hampir semua hal bisa dibeli. Bahkan di bagian senjata ilahi, Luo Xiu melihat ada senjata dewa tertinggi yang dijual senjata utama milik kaisar tingkat 9. Tapi harganya benar-benar mencengangkan, 10.000 batu leluhur Taichu. Batu ini adalah sumber daya langka dan sangat berharga, karena mengandung energi murni Taichu yang bisa dipakai untuk meningkatkan kekuatan kultivator, apapun jalur hukum yang ditempuhnya. Di antara 8 dunia agung, satu batu leluhur Taichu setara dengan besar kepala manusia, sedangkan batu yang pernah Luo Xiu peroleh di Istana Kekal Taisang saja hanya seukuran kepalan tangan, bahkan belum cukup untuk disebut satu batu penuh. Nilai tertinggi dari batu ini adalah kemampuannya untuk kembali memproduksi energi Taichu setelah proses pemurnian dan penyerapan, sehingga bisa diwariskan turun-temurun dan digunakan tanpa batas. Luo Xiu tahu bahwa energi ini adalah kunci untuk menembus batas menuju tingkat penguasa agung dari kaisar tingkat 9 menuju tingkat tertinggi membutuhkan energi murni dan kuat, dan bahkan kristal darah tingkat tertinggi pun tak cukup. Hanya energi dari batu leluhur Taichu yang mampu memenuhi syarat itu. Di kehidupan sebelumnya, saat ia menjadi Taisang King, Luo Xiu sempat mengumpulkan banyak batu Taichu, tapi setelah mencapai tingkat penguasa agung, batu-batu itu sudah tak berguna lagi baginya, dan akhirnya ia berikan kepada para pengikut setianya. Mengusir lamunan, Luo Xiu kembali memperhatikan berbagai harta yang menggoda dalam istana ini, namun sayangnya ia tidak memiliki cukup kekayaan untuk membelinya. Istana ini disebut Istana Peluang, milik dari Istana King Tian, yang diperuntukkan bagi semua orang yang ingin memperdagangkan peluang yang mereka temukan di reruntuhan perang kuno. Siapapun yang menemukan harta yang tak bisa mereka manfaatkan bisa menjualnya di sini dan menukarnya dengan apa yang mereka butuhkan. Seiring waktu, tempat ini menjadi sangat terkenal di alam surga, bahkan banyak ahli yang datang ke sini hanya untuk berdagang dan bukannya masuk ke reruntuhan. Setelah memahami semuanya, Luo Xiu menuju ke tempat publikasi misi dan memasang misi pencarian, lengkap dengan gambar wajah Lu Mengyao. Setelah misi dipasang, Luo Xiu diberi sebuah mutiara komunikasi. Jika ada yang memberikan informasi terkait, tempat publikasi misi akan menghubunginya melalui mutiara itu. Karena Luo Xiu memperkirakan Lu Mengyao berada di tingkat 7 Dewa Iblis, ia menawarkan hadiah berupa 1 juta pil energi tingkat 8 untuk informasi keberadaannya, dan 10 juta pil jika berhasil membawanya langsung. Pil-pil ini bukan barang langka bagi Luo Xiu, bahkan pil energi tingkat 9 pun ia punya dalam jumlah besar. Di tingkat kekuatannya sekarang, pil energi sudah tidak berguna, dan bahkan kristal energi pun hanya yang berwarna ungu yang masih efektif, kristal hijau sudah nyaris tidak ada pengaruhnya. Di Istana Peluang ini juga terdapat pintu masuk menuju reruntuhan perang kuno, dijaga oleh seorang Raja Dewa tingkat 9. Siapapun yang ingin masuk harus membayar biaya sesuai dengan tingkat kekuatannya. Dewa Iblis tingkat 7 harus membayar 5 juta pil energi tingkat 8, tingkat 8 harus membayar 5 juta pil tingkat 9, dan untuk tingkat 9 harus membayar menggunakan kristal energi. Sekilas terlihat seperti yang berlevel rendah mendapat harga murah, padahal cara ini justru adalah strategi paling cepat untuk mengumpulkan kekayaan. Setiap orang yang cukup kuat untuk menjelajah ke reruntuhan pasti punya sumber daya, dan harta yang mereka dapatkan dari sana akan diperdagangkan kembali di Istana Peluang. Itulah sumber kekayaan tak berujung bagi Istana King Tian. Sebelum benar-benar masuk ke reruntuhan, Luo Xiu membeli sebuah peta sederhana yang menunjukkan beberapa area di dalam reruntuhan perang kuno, lengkap dengan deskripsi singkat. Hu Qingqing dan Ning Hanling juga memiliki kekayaan besar, membayar biaya teleportasi tanpa ragu sedikitpun. Formasi teleportasi ini sangat canggih, mungkin bahkan melebihi tingkat penguasa agung, yang membuat Luo Xiu yakin bahwa ini benar-benar formasi warisan dari penguasa King Tian sendiri. Menyebut nama itu, Luo Xiu pun teringat pada guru dari kehidupannya yang lalu. Ia pernah mendengar dari Huang Wuji bahwa ada seseorang yang menerobos masuk ke alam surga, dan aura dari siluetnya sangat mirip dengan sang guru di masa lalu. Mungkinkah gurunya juga berada di alam surga? Ketika Luo Xiu akhirnya sampai di reruntuhan perang kuno, yang ia lihat adalah dunia yang hancur berantakan, tak ada satupun gunung yang utuh, tanah penuh bekas serangan teknik dan senjata suci, retakan menganga seperti jurang tak berdasar, dan bekas tebasan membelah langit, meninggalkan jejak abadi di angkasa yang tak pernah pudar. Bersambung.